mendapatkan ilmu, datang ke kajian untuk mencatat ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan. Jamaah sekalian, rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita memulai kajian, maka yang masih bersandar di belakang silahkan maju ke depan. Ini di samping kanan ini Pak masih kosong Pak, silahkan ke kanan dulu. Jamaah yang masih di sana silahkan ke kanan dulu, ini masih kosong Pak. Silahkan isi kanan terlebih dahulu, masih kosong, masih kosong. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang membawa anak-anak yang soleh ataupun solehah, semoga dijaga anaknya supaya jangan membuat keributan di dalam masjid, sehingga anaknya bisa mengganggu jamaah dalam mencatat atau mendengar kajian. Barakallahu fikum. Dan kita tidak menunggu lama lagi, insyaallah kita akan mendengarkan kajian atau muhadharah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu pembahasan yang penting terutama di zaman sekarang, yaitu pembahasan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Yang dalam pembahasan akidah dikenal dengan al-wala wal bara. Loyalitas karena Allah dan berlepas diri dari kesyirikan maupun kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini lebih penting ketika sekarang sarana informasi begitu kuat dengan adanya internet, medsos, sehingga akidah al-wala wal bara atau al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdhu fillah, membenci karena Allah, semakin terkikis sehingga hampir-hampir hilang dari pembahasan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena begitu seringnya mereka menonton tontonan muslim, seringnya mereka nonton kemaksiatan, seringnya mereka menonton kekafiran dan kesyirikan, sehingga akhirnya akidah ini semakin terkikis, bahkan hilang dari sebagian kaum muslimin. Ketika terkikisnya akidah ini al-wala wal bara atau al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, akhirnya kaum muslimin tidak lagi tegar di atas akidahnya, mulailah goyang. Mulailah kemudian sebagian kaum muslimin terjerumus dalam bentuk tasyabbuh, karena tidak ada al-wala wal bara, tidak ada al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah hilang, sehingga tasyabbuh. Akhirnya ikut-ikutan merayakan atau melakukan ibadah-ibadah mereka. Akhirnya lama-lama membenarkan keyakinan mereka sebagaimana telah terjerumus pada hal ini para pluralis dan para liberalis. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya semua agama benar, tidak ada bedanya antara agama tauhid dengan agama syirik. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha mentauhidkan kesyirikan. Seperti mereka mengatakan bahwasanya Trinitas juga tauhid sebenarnya. Mulailah akhirnya sama semua agama, dan semua agama akan mengantarkan kepada surga, ya. Di surga ada surga Islam, ada surga ini, ada surga anu, ya. Ini semua akibat apa? Akibat terkikisnya akidah al-wala wal bara, ya. Oleh karena pembahasan akidah al-wala wal bara atau al-hubbu fillah wal bughdhu fillah ini sangat penting, maka sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Bahwasanya tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu mungkin baru terbayang sekarang bahwasanya cinta karena Allah, benci karena itu penting. Jika tidak, maka akan bisa menggeser akidah kita yang telah diajarkan oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sekarang atau banyak orang sekarang punya ide tentang akidah yang baru, yang akidah menurut mereka menyamankan mereka. Akidah yang diajarkan oleh Nabi sudah tidak relevan sehingga perlu dibuat akidah yang baru. Di antaranya dengan mengikis habis akidah ini, al-wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi Nabi SAW berkata, awthaqu oral iman, tali keimanan yang paling kuat, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta fillah wa mana'a fillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka telah sempurna imannya. Itu segala tindak tanduknya, segala kegiatannya, segala aktivitasnya yang menjadi perhatian dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Tidaklah dia membenci kecuali karena Allah. Tidaklah dia memberi kecuali karena Allah, tidaklah dia menahan kecuali karena Allah. Orang seperti ini qad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Imannya telah sempurna. Ya. Rasulullah mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika terdapat pada seorang dia akan merasakan manisnya iman. Ya, di antaranya Rasulullah mengatakan, "Wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Tidaklah dia mencintai seseorang, tidak ada sebab lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini akan merasakan manisnya iman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, ahli tafsirnya para sahabat, yang pernah didoain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah ilmu tafsir. Dia pernah berkata, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Kata Ibnu Abbas, apa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, wa wala fillah, dia berloyal karena Allah, wa 'ada fillah, bermusuhan karena Allah, maka dengan demikianlah akan diraih wilayah Allah, yaitu akan menjadi wali. Dia akan menjadi wali karena segala kegiatan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bahasa ini juga penting dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain kita lihat ternyata banyak sekali relasi yang terjadi di antara kaum muslimin bukan karena Allah. Jadi maksud saya pembahasan al-wala wal bara ini dari 2 sisi. Sisi pertama untuk mengkokohkan akidah sehingga tidak bergeser, sehingga ikut-ikutan dengan agama lain dari sisi tradisi, sisi keyakinan, sampai akhirnya membenarkan mereka. Dari sisi yang lain juga untuk menjaga hubungan di antara kaum muslimin. Karena banyak hubungan yang relasi yang terjadi sekarang bukan karena Allah, murni duniawi. Murni apa? Duniawi. Bahkan terkadang relasi dibungkus casingnya sepertinya karena agama, karena dakwah, karena ternyata di balik itu karena duniawi. Karena duniawi. Maka perlu diingatkan kita kaum muslimin bahwasanya kalau kita pun menjalin relasi karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah ini semakin urgen dari 2 sisi yang tadi saya sebutkan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan al-hubbu fillah sebelum al-bughdhu fillah. Cinta karena Allah sebelum kita bahas benci karena Allah. Ini pembahasan kadang-kadang jadi ejekan sebagian dai ahlul bidah. Saya pernah lihat di YouTube. Kata dia, apa itu al-bughdhu fillah? Benci karena Allah. Apa itu? Jadi orang kalau bahas ini dia ejek, benci karena Allah. Tapi kalau cinta karena Allah semua sepakat. Cinta karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah. Tapi adakah dalam Islam benci karena Allah? Ada. Bukan cuma cinta karena Allah, ada benci karena Allah. Nanti akan kita singgung. Tapi insya Allah ini bahasan penting masalahnya. Ya. Tapi kita mulai dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada namanya ibadah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mencintai Allah adalah ibadah yang sangat agung, bahkan disebut dengan salah satu dari arkan al-ibadah al-qalbiyah, salah satu rukun dari ibadah hati.
Kita kalau beribadah, ya bahwasanya dalam ibadah tersebut ada al-khauf, ada raja, ada al-mahabbah. Ya, yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dalam kondisi berharap dan dalam kondisi takut. Ya. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Tukah orang yang di tengah malam bangun salat, sujud dan berdiri, ya, mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Di antaranya selain raja dan khauf, selain berharap dan takut, ada mahabbah. Bahkan kalau para ulama mengisyaratkan seperti burung, maka al-khauf dan raja adalah dua sayap. Tapi kepala burung adalah al-mahabbah, cinta. Justru kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-mahabbah hiya allati tuharrik. Cinta itu yang menggerakkan. Cinta itu yang menggerakkan. Kalau orang beribadah kepada Allah hanya sekedar takut dan berharap tanpa cinta, terkadang hambar. Beda kalau dia disertai dengan cinta kepada Allah. Dia hadirkan dalam dirinya, saya cinta kepada Allah, saya takut, saya berharap, dan saya juga cinta kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan hidayah, yang telah Zat yang maha agung yang memiliki sifat ini, sifat anu, sifat ini, sehingga dia beribadah dengan ada rasa cinta selain khauf dan raja. Ya. Jadi cinta kepada Allah adalah ibadah yang agung. Tentunya pembahasan cinta kepada Allah pembahasan yang spesifik, sudah kita bahas dalam banyak kajian, ya. Bagaimana bisa mencintai Allah dan bagaimana bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita bahas sekarang bukan itu, yang kita bahas salah satu aplikasi dari cinta kepada Allah. Salah satu aplikasi atau konsekuensi dari cinta kepada Allah adalah mencintai karena Allah. Itu mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah. Karena cinta kita kepada Allah, maka kita cinta kepada sesuatu tersebut. Itu namanya al-mahabbatu fillah. Ya, mencintai sesuatu bukan karena zat sesuatu tersebut, tapi mencintai tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan tentang syair yang Majnun Laila, ya. Seorang yang tergila-gila kepada si Laila, dia mengatakan amur ala diyari diyara Laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati kampung, rumah-rumah kampungnya si Laila. Tiba-tiba hati berbinar-binar karena lewat kampungnya siapa? Si Laila. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari, maka aku pun mencium tembok-tembok yang ada di kampung tersebut. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, bukan karena cinta kepada tembok aku cium tembok, tetapi cinta kepada yang di balik tembok. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok. Itu namanya cinta sesuatu karena sesuatu. Dia mencium tembok bukan karena temboknya, tapi karena di balik tembok. Itu gambaran kira-kira cinta karena yang lain. Seorang mencintai sesuatu karena Allah, bukan karena sesuatu tersebut, tapi karena Allah yang menyuruh hal tersebut. Maka dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun cinta kepada Allah, maka banyak aplikasinya ya. Di antara bentuk cinta kepada Allah adalah cinta kepada ketaatan kepada Allah. Cinta kepada ketaatan kepada Allah. Kenapa kita cinta kepada ketaatan? Karena Allah yang suruh. Allah yang suruh, maka kita lakukan dan kita cinta kepada ketaatan tersebut. Kalau Allah suruh kita baca Quran, ya kita baca Quran. Kita cinta sama Al-Quran karena Allah yang suruh. Ya. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita cinta kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah dikatakan seorang penyair mengkritiki orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi bermaksiat. Karena bermaksiat adalah bentuk tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu.
innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata penyair tersebut, engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Ini dalam logika suatu yang mustahil. Kalau benar cintamu kepada Allah itu tulus, tentu kau akan taat kepadanya. Sungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Benar, kalau kau bermaksiat kepada Allah, berarti logikanya kau tidak cinta kepada Allah. Karena kalau kau bilang cinta sama Allah tapi kau membangkang, ini tidak logis, tidak logis. Ya, tidak logis. Seorang wanita ngaku cinta kepada suami, tapi suaminya dibantah terus, logis nggak? Cintanya dipertanyakan. Seharusnya kalau mencintai itu taat kepada yang dicintai. Orang mencintai taat kepada yang dicintai. Lau kana hubbuka shadiqan, kalau cintamu benar, la ata'tahu, sungguh pasti kau akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang mencintai itu akan taat kepada yang dicintai. Ya. Maka salah satu bentuk aplikasi bahwasanya engkau mencintai karena Allah, engkau mencintai syariat Allah, kau bela syariat Allah, dan kau melakukan syariat apa? Allah. Karena kau cinta kepada Allah. Tapi kalau kau ngaku cinta kepada Allah tapi ternyata tidak melakukan ketaatan, malas beribadah, cinta omong kosong. Cinta omong kosong. Karena itu namanya cinta tanpa bukti. Cinta tanpa bukti. Maka kita bisa mengukur kita cinta karena Allah dilihat daripada ketaatan kita. Dilihat daripada ketaatan kita. Ini salah satu aplikasi cinta karena Allah, itu mencintai syariat Allah dan mencintai ketaatan kepada, taat kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara aplikasi bentuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran yang disebut dengan ayatul imtihan, kata Ibnu Katsir adalah ayatul mihnah, ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, teladanilah aku, beruswalah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib. Kenapa kalau cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan logis. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang aku cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, berittiba'lah kepadaku. Tapi apa kaitannya ittiba' kepada Nabi dengan cinta kepada Allah? Jawabannya mudah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, tentunya kita berusaha melakukan apa yang Allah sukai. Kalau kita cinta kepada Allah, tentunya kita melakukan apa yang sukai. Contohnya kita kalau sayang sama istri, kita pingin istri yang suka apa yang kita penuhi. Dia pingin emas, ya kita belikan emas kalau punya duit. Ya. Kalau nggak punya, sudah. Kalau dia pingin makan gado-gado, kita belikan apa? Gado-gado. Kalau dia bikin makan apa? Sablak apa? Seblak ya. Belikan seblak. Apa namanya? Benar. Saya nggak pernah makan. Apa yang dia suka kita belikan. Apa yang dia suka kita belikan. Karena kita ingin mencari keridhaannya, karena kita cinta sama dia. Demikian. Kalau kita senang sama teman kita sukanya apa, kita belikan. Kita hadirkan. Karena kita sayang sama dia, ingin menyenangkan dia. Kita kenali kesukaannya apa. Bukti bahwasanya kita cinta sama dia, kita kenali kesukaannya apa, kita lakukan apa yang disukai, itu namanya cinta sama dia. Logis. Nah, kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, kamu harus mengenali apa yang disukai oleh Allah dong. Sederhana. Agar kau tidak salah bersikap membuat Allah marah. Maka kenalilah apa yang disukai oleh Allah, dan yang mengetahui apa yang paling disukai oleh Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mengetahui apa yang disukai oleh Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasianya kenapa Allah mengkaitkan kecintaan kepada Allah dengan ittiba kepada Nabi, karena orang yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak melakukan kecuali apa yang paling dicintai oleh Allah. Tinggal ikuti perbuatan Nabi. Nabi contohkan begini, Nabi ikuti aja, berarti kau cinta sama Allah. Berarti kau meneladani Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Kau meneladani Nabi karena Allah yang perintahkan. Maka seorang bisa mengukur dirinya dengan sejauh mana dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak sunnah Nabi dia kerjakan, semakin dia cinta kepada Allah. Bukti dia cinta kepada Allah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah atau bil athar faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Maka lakukan. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidaklah mereka menamakan diri mereka dengan Ahlus Sunnah kecuali mereka berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang Ahlus Sunnah tapi bikin bid'ah melulu. Ini sunnah Nabi bukan, ini bid'ah Nabi. Bukan bid'ah Nabi, sunnah Nabi. Enggak ada bid'ah Nabi, yang ada sunnah Nabi. Kalau kau habib bid'ah harus namanya Ahlul Bid'ah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, maka lakukanlah. Allah turunkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di antara tafsirannya, sebelum kau berbicara, sebelum kau berkata, sebelum kau berbuat, lihat dulu ada Al-Quran atau ada hadis, lihat dulu. Jangan kau mendahului. Kalau ada ayat, berhentilah pada ayat. Kalau ada hadis, berhentilah pada hadis. Jangan kau mendahului. Jangan kau mendahului. Itu berarti kau ahlu sunnah. Berarti kau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin kita sering menjalankan sunnah, semakin bukti kita melakukan al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah. Karena kita melakukan ini semua yang Allah sukai. Nah, kita cek diri kita. Sudah berapa sunnah kita kerjakan? Sunnah banyak terkait dengan ibadah, terkait dengan akidah. Sampai dahulu para ulama menulis buku akidah dengan judul sunnah. Untuk membedakan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah. Karena akidah Ahlus Sunnah dibangun di atas sunnah, akidah Ahlul Bid'ah tidak dibangun di atas sunnah. Sehingga mereka menamakan buku akidah mereka dengan sunnah. Seperti Sunnah lil Khallal, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, Usulus Sunnah, As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Syarhus Sunnah lil Barbahari, banyak. Usulus Sunnah lil Humaidi, banyak buku-buku judulnya sunnah, 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 sunnah. Kenapa diberi judul sunnah, 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 sunnah? Karena itu akidah dibangun di atas apa? Sunnah. Bukan pakai ra'yu, bukan pakai filsafat, tapi pakai dalil. Pakai dalil. Maka lihat, apakah akidah kita di atas sunnah? Kita tidak sembarang berakidah. Kita tidak mau berakidah kecuali akidah yang Allah perintahkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah, kita tidak beribadah kecuali dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang jelas saja yang ada sunnahnya tidak bisa kita kerjakan semuanya. Ngapain kita bikin ibadah-ibadah yang baru? Ngapain kita bikin ibadah-ibadah yang baru? Ibadah yang jelas aja tidak habis-habis kita kerjakan. Banyak. Sunnah ini, sunnah ini, sunnah. Enggak selesai mengerjakan sunnah Nabi. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Kalau ibadah sudah jelas, ngapain kita spekulasi bikin ibadah yang belum tentu jelas ya. Karena yang jelas aja masih terlalu banyak. Belum lagi tentang muamalah. Kita sebagai suami bagaimana sunnah terhadap istri. Jangan kita hanya berusaha menjalankan sunnah dalam ibadah, ternyata muamalah kita terhadap istri tidak benar. Muamalah kita terhadap suami tidak benar. Muamalah terhadap anak-anak tidak benar. Sunnahnya bagaimana? Bapak jangan sudah ngaji lama tapi ternyata sama istri tidak jalankan apa? Sunnah. Tidak jalankan sunnah. Lihat sunnah Nabi terhadap istri-istrinya, baca. Bagaimana Nabi SAW terhadap istri-istrinya, bagaimana kelembutannya, bagaimana kesabarannya, bagaimana memberi waktu kepada istri-istrinya. Nah, kita sok sibuk sampai nggak sempat ngobrol sama istri. Ya, Nabi istrinya 9. Itu pun ada waktu ngobrol sama istri. Antum 1 aja sudah sok sibuk. Nabi istrinya 9 sempat ngobrol sama istrinya. Sunnah Nabi kita lalaikan. Ya, kita harusnya berusaha. Saya sekarang hidup berumah tangga. Saya punya istri, saya punya anak. Apa sunnah yang harus saya kerjakan terhadap istri dan anak-anak? Baca, belajar dong. Sebagai aplikasi kita cinta karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri pun demikian, berusaha sunnah terhadap suami bagaimana. Wanita salehah itu bagaimana? Belajar dong.
Wanita soleh itu begini, 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 begini. Jangan sampai pengajian, tapi ternyata tidak soleha sama suami. Ini niatnya mungkin nggak benar, atau ilmu cuma dia kumpul tidak dipraktekkan. Ada seorang datang kepada saya nangis-nangis, padahal dia punya pangkat, nangis. Kenapa Pak? Ustadz, istri saya sambil nangis, istri saya begini. Setiap saya begini dia bantah, setiap saya dia begini. Saya bilang, Pak, Bapak ajak istri pengajian dong Pak. Ustadz, istri saya ketua panitia pengajian. Oh, ini nggak bisa, ketua panitia pengajian sama suaminya seperti itu. Ini ada salah. Akhirnya saya bilang, suruh istri Bapak ke saya. Akhirnya kayaknya istrinya malu atau bagaimana, akhirnya sekarang udah beres. Tapi intinya, kita harus tidak usah bicara muluk-muluk, bilang aku cinta sama Allah. Bagaimana praktik dalam seharian sunnah kita terhadap istri, terhadap pasangan, terhadap anak-anak, itu bentuk al-hubbu fillah. Karena kita melakukan ini, kita sabar sama istri karena Allah, kita memaafkan istri karena Allah, kita taat kepada suami karena Allah. Kita bilang, Mas, kita jalan-jalan yuk, kemana? Ke Kuala Lumpur. Kata suami, enggak, kita ke Tegal aja. Aduh, ya udah, kita ke Lampung aja. Nurut sama suami karena siapa? Karena Allah. Itu namanya hubbu fillah. Nurut sama suami karena Allah. Diskusi sama suami, anak kita sekolah kasih, kata suami, enggak, sekolah sini aja. Diskusi alot, suami tetap bertanya, sudah nurut, ini perkara mubah. Kalau perkara mubah, taat sama suami. Taat kepada suami karena siapa? Karena Allah. Tapi ibu coba pikirkan, ini namanya al-hubbu fillah. Kalau bukan karena Allah perintahkan, mungkin tidak taat sama suami. Apalagi suami terkadang kurang pengertian, tapi kita hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Kita juga laki-laki demikian ya. Kita berkorban kepada istri karena Allah, memaafkan karena Allah, mengerti karena Allah, dan seterusnya. Karenanya semakin sunnah-sunnah kita jalankan, semakin kita menerapkan al-hubbu fillah. Bahkan tidak terbatas pada kehidupan kita dengan interaksi kita dengan sesama manusia, keseharian kita juga. Adab makan, adab minum, adab berjalan, adab pakai sendal, adab pakai baju, adab masuk WC, adab keluar WC, seperti itu. Juga kita berusaha jelas terapkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan kita sepelekan. Ya. Seperti adab pakai sendal. Pakai sendal pakai kaki kanan, baru kaki kiri. Kalau lepas sendal, kaki kiri dulu baru kaki kanan. Kaki kiri dulu baru kaki kanan. Kebanyakan kita pakai sendal kaki kanan dulu baru kaki kiri. Lepas sendal juga kanan dulu baru apa? Kiri. Coba dirubah. Lepas sendal kiri dulu baru apa? Kanan. Kelihatannya sepele tapi dapat pahala. Saya lepas sendal kiri dulu baru kanan. Kenapa? Karena Nabi SAW. Yang Allah menyuruh saya mencontohi siapa? Nabi SAW. Ya. Tentu kita pun berusaha tidak semua sunnah bisa kita kerjakan karena kita kadang belajar kita lupa, apalagi banyak yang belum kita pelajari. Tapi maksud saya di antara aplikasi al-hubbu fillah adalah menerapkan sunnah-sunnah Nabi dalam segala aspek kehidupan kita, akidah, akhlak, bertetangga, berinteraksi kepada pasangan, terhadap anak-anak, adab kita keseharian. Sebagian bisa kita kerjakan, sebagian belum bisa kita kerjakan, tapi semakin banyak yang kita kerjakan, maka semakin kita menerapkan al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini aplikasi yang kedua. Aplikasi yang ketiga yaitu mencintai saudara karena Allah. Ini luar biasa pahalanya. Ya. Jadi menjalin relasi dengan sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan agungnya ibadah ini. Ya, agungnya ibadah ini. Dan saya sudah banyak pengajian khusus tentang masalah ini. Ya, di antaranya tadi sabda Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang jika terdapat pada seorang dia akan merasakan manisnya iman. Di antara yang ketiga yang kedua kata Nabi SAW, Allah yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Tidak ada sebab duniawi. Tidak ada sebab duniawi. Kemudian juga dalam hadis ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak.
Di antaranya kata Rasulullah SAW yang ketiga, rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Subhanallah. Gara-gara mencintai karena Allah, maka dia akan dinaungi pada hari kiamat kelak, hari yang sangat dahsyat di mana matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Ibadah yang luar biasa. Demikian dalam hadis kata Nabi SAW, Allah berkata, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaanku aku berikan kepada orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutazawirina fiyya, yang saling menziarahi karena aku. Wal mutajalisina fiyya, yang duduk karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, karena yang saling berkorban memberi pemberian karena aku. Bayangkan, wajib Allah mencintai orang-orang seperti ini. Yang bercinta, melakukan hubungan, melakukan relasi cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berkata pada hari kiamat kelak, ainal mutahabbuna bijalali, al yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang saling mencintai karena Allah? Allah cari mereka pada hari kiamat. Allah ingin sohorkan mereka, Allah ingin tunjukkan mereka. Mana orang-orang yang mereka saling mencintai karena aku? Hari ini akan aku naungi mereka, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Allah sohorkan mereka. Kenapa? Karena mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang berjalan ke suatu kampung untuk menziarahi kawannya. Fa arsadahu Allah ala madrajihi malakan. Maka Allah kirim malaikat untuk menunggu dia di lokasi jalannya dalam bentuk manusia. Dia jalan, tahu-tahu malaikat sapa dia. Aina turid? Kemana kau hendak pergi? Kata dia, uridu an azura akhan fi hadhil qaryah. Saya ingin akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin menziarahi kawanku di kampung ini. Kata malaikat tersebut yang menjelma jadi manusia, hal laka min ni'matin tarubbuhu alaihi? Min ni'matin tarubbuha alaihi? Apakah kau tengok saudaramu tersebut ada urusan duniawi? Maksudnya mungkin dia ngurus ternakmu, atau dia ngurus kebunmu, atau kalau ada titip emas pada dia kau ingin tengok, apakah ada urusan duniawi? Pertanyaan jelas. Kau ingin ketemu dia, ada urusan duniawi? Kata dia, la, tidak ada. Illa anni ahabbtuhu fillah. Saya ini mau ketemu dia karena saya cinta dia karena Allah. Maka malaikat berkata, fa inni rasulu rabbik anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk memberi kabar kepada engkau bahwasanya Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Semakin kita sering mencintai orang karena Allah, maka Allah pun semakin mencintai kita. Kenapa? Karena Allah tahu kita melakukan sesuatu karena Allah, karena Dia. Kita melakukan sesuatu karena Dia, melakukan sesuatu karena Dia. Maka semakin Allah mencintai orang seperti ini. Semua dalil-dalil luar biasa menunjukkan bahwasanya bagaimana agungnya bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa definisi bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang al-hubbu fillah, maka beliau berkata, alla tuhibbahu litam'in fi dunyahu. Kau tidak mencintainya karena berharap dunia darinya, sama sekali. Itu baru kau mencintainya karena Allah. Nah, tinggal kita sekarang, jadi kata Imam Ahmad, alla tuhibbahu litam'in fi dunya. Kau tidak mencintainya karena berharap sedikit pun dunia darinya. Nah, kita lihat relasi kita. Tentu kita harus akui tidak semua relasi kita karena Allah. Ada yang kita relasi karena memang urusan dunia. Berarti bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud relasi yang berpahala, kita tidak berteman dengan dia, kita tidak ngobrol sama dia, kita tidak diskusi sama dia, kita tidak rapat sama dia kecuali karena Allah. Karena ada kepentingan yang sama, mencari akhirat. Ini niat harus dijaga karena ini pahalanya besar. Ini pahalanya besar. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertinya dia mudah tapi butuh pembersihan hati. Sampai sebagian ulama mengatakan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antara yang mudah pahalanya besar ini mencintai karena Allah. Karena di balik itu ada kenikmatan.
Mencintai karena Allah dinaungi oleh Allah hari kiamat. Padahal mencintai karena Allah itu banyak kebahagiaan. Bahagia, ngobrol sama dia bahagia, saling bahu-membahu, bantu-membantu karena Allah. Ada teman ngobrol, dia mendoakan, kita saling mendoakan, di akhirat bisa saling memberi syafaat. Keuntungannya banyak. Jadi dibandingkan yang lainnya susah-susah semua. Yang pertama imam yang adil, susah imam yang adil. Godaan banyak. Ya. Kedua, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah juga susah. Anak muda maunya main Instagram melulu. Susah. Ya, maunya sana sini, mau coba ini, coba anu. Yang berikutnya yang ini, tadi saling mencintai karena Allah. Yang keempat, seorang yang laki-laki hatinya selalu kecantol di masjid, pingin ke masjid melulu. Ini juga enggak gampang. Sebagian kita kalau pas lagi di rumah hujan, alhamdulillah bisa sholat di rumah. Malah senang kalau apa? Hujan. Benar-benar rindu ke masjid tidak semudah yang dibayangkan. Yang kelima lebih susah lagi, dirayu sama perempuan cantik dan kaya raya. Meskipun belum pernah terjadi. Kalau terjadi susahnya luar biasa. Baru dirayu sama perempuan jelek aja udah KO. Padahal lebih jelek daripada istri, apalagi ternyata lebih cantik dari istri, apalagi kaya raya. Siapa yang kuat? Terus dia mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah, luar biasa. Jadi antum lagi buka HP ada akhwat kirim, "Akhi, ini foto saya, kapan kita ketemuan?" Ente balas, "Inni akhafullah." Blokir. Itu top. Jangan begitu ukhti, jangan begitu ukhti, repot. Jangan begitu, lama-lama selesai. Akhirnya ketemuan. Yang lima susah sekali dan mungkin tidak terjadi pada antum karena pas-pasan. Biasanya yang begini digoda tuh ganteng atau apa, baru digoda perempuan cantik kaya raya. Itu kalau pas-pasan siapa yang mau goda? Paling goda tidak cantik dan juga tidak kaya. Maksud saya meskipun tidak terjadi, kalau terjadi pun sangat sulit. Ya tidak? Sulit. Yang keenam lebih susah lagi. Susah. Rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yamin. Seorang bersedekah kemudian tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya sembunyi, tidak tangan kirinya tidak tahu. Saking dia menyembunyikan amal soleh dia sampai anggota tubuh yang lain tidak tahu. Itu gambaran dari Nabi yang luar biasa. Betapa kita melakukan amal soleh pingin cerita. Cerita langsung maupun tidak langsung. Cara setan menjerumuskan kita dalam riya banyak. Terkadang kita langsung, terkadang kita tidak langsung. Tapi intinya kita ingin orang tahu siapa kita. Siapa biar kau tahu siapa aku. Al-an ta'rifuna man ana. Sekarang kau tahu siapa aku. Susah. Gatal pingin cerita. Yang ketujuh juga menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah cinta karena Allah. Kenapa? Karena ada manfaat di balik cinta karena Allah. Duniawi dapat, akhirat juga dapat. Sampai ada yang mengatakan ini bonus dari Allah untuk dapat pahala besar. Kenapa? Karena di balik ibadah yang ringan ini ada karena Allah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Maka relasi yang kita jalin, kita punya kawan sudah mungkin 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Coba kita cek kembali, saya menjalin hubungan dengan dia karena Allah atau bukan? Apa karena dunia? Kalau dia ya tidak ada pahalanya. Terkadang bersifat munafik, berteman dengan dia seakan-akan karena Allah, ternyata bukan. Ternyata karena sering ditraktir makan bakso. Udah nggak ditraktir, nggak ada kontak-kontak lagi. Berarti bukan karena Allah, tapi karena bakso. Berarti karena bakso. Kenapa tidak demikian? Tidak ada dunia yang diharapkan. Kata Imam Ahmad tadi, "Alla tuhibbahu li ta'min fi dunyahu." Kau tidak mencintainya karena berharap dunianya. Enggak. Kalau berharap dunia berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara konsekuensi mencintai karena Allah, dia harus mengetahui adab-adab bergaul, bersahabat karena Allah, bukan ikut hawa nafsunya. Kalau dia bersahabat bukan karena Allah, dia ikut hawa nafsunya, pingin ngobrol sama dia dari pagi sampai sore. Ini enggak benar. Istrinya enggak diperhatikan, anak-anaknya enggak diperhatikan. Sebagian orang mencintai bukan karena Allah, tapi hawa nafsu. Ketemu teman, ketemu terus dari pagi sampai sore. Istrinya enggak pernah diajak ngobrol. Istrinya suruh bikin kopi, suruh bikin teh, gorengan tiap hari. Ngurusin temennya itu. Ini namanya bukan cinta karena Allah. Seorang merasa cinta kepada Allah, ternyata temannya salah, tidak dia nasihati. Berarti bukan karena cinta karena Allah.
Karena kau takut dia marah. Lalu takut karena marah. Kalau kau cinta karena Allah, harusnya kau tegur dia dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Bukan dibiarkan teman terjerumus dalam kesalahan. Berarti kau tidak cinta dia karena Allah, kau cinta karena dunia. Kau takut dia tinggalkan engkau sehingga manfaat duniawi terlepas darimu. Berarti bukan karena Allah. Makanya ini disyaratkan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i benar. Qala Rabi', mungkin Rabi' bin Sulaiman rahimahullah dalam kitab Malikul Syafi'i, wa sami'tu Syafi'i yaqul, kata muridnya Rabi', aku mendengar Imam Syafi'i berkata, man sadaqa fi ukhuwati akhihi qabila ilalahu wa sadda khalalahu wa afa an zalalihi. Siapa yang benar tulus dalam persaudaraan dengan saudaranya itu karena Allah, qabila ilalahu, maka dia akan terima kekurangannya. Wa sadda khalalahu, dan dia akan menutupi kekurangannya. Wa afa an zalalihi, dan dia akan maafkan kesalahannya. Itu bersahabat karena Allah. Teman kita tidak sempurna. Kadang dia salah ngomong sehingga tersinggung, kita tersinggung. Terkadang di waktu kita butuhkan dia malah tidak ada. Kamu katanya kawan, saya lagi cari-cari, kamu matikan HP. Kawan seperti apa nih? Bukankah biasanya selalu dia hadir? Sesekali tidak hadir, sesekali lupa, sekali. Ya, harusnya kita kalau mencintai karena Allah ada aturannya. Aturannya itu kita ya kalau dia salah ya maafkan. Punya kekurangan kita tutupi. Seperti itu. Ya, jadi ini namanya al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya panjang tapi intinya salah satu aplikasi cinta kepada Allah adalah berukhuwah, bersahabat karena Allah. Saya ulangi lagi, kita ini masing-masing punya teman. Teman banyak, teman umum. Yang kita juga karena Allah, tapi ada teman-teman spesial, sahabat-sahabat khusus. Nah, mungkin kita sudah menjalin hubungan lama. Coba kita cek kembali. Saya berteman dengan karena apa? Agar kita dapat pahala, karena pertemanan ini panjang. Kalau pertemanan kita karena Allah bertahun-tahun, pahala terus mengalir. Ini ladang pahala maksud saya. Ladang pahala. Ya, ladang pahala. Oleh karenanya berusaha cari pahala dalam menjalin persahabatan karena Allah. Dan di antara ciri-ciri persahabatan bukan karena Allah, yaitu kalau duniawinya hilang maka putuslah persaudaraan tersebut. Putuslah persaudaraan tersebut. Taib yang terakhir, di antara bentuk aplikasi al-hubbu fillah adalah mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Suatu hari dalam Sunan Tirmizi, Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bisa jadi di zaman kekuasaan Muawiyah. Muawiyah kalau bukan gubernur dia khalifah. Di zaman Utsman dia gubernur Syam. Setelah itu dia menjadi khalifah kaum muslimin. Muawiyah ini orang besar. Dan itu di surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, "Uktubi ilayya ya wasiyatan atau kitaban, ya, tulislah kepadaku suatu tulisan yang kau nasihati aku dalam tulisan tersebut, wala tukthiri alayya, tapi jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang." Muawiyah orang sibuk, kalau dia gubernur pun sibuk, apalagi dia khalifah. Dia pingin nasihat singkat tapi mengena. Yang dia minta Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, dan dia adalah faqihah. Banyak sahabat belajar sama Aisyah, datang belajar sama Aisyah radhiyallahu taala anha setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi sudah wafat, maka dia minta nasihat sebagai dia gubernur atau sebagai apa, khalifah. Apa yang harus nasihat, apa yang buat baik bagi saya? Wala tukthiri alai, tapi jangan panjang-panjang. Maka Aisyah mengatakan, dia jawab, tulis dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah, ya. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah mencukupkan dia dari urusan manusia. Dalam riwayat yang lain, radhiyallahu anhu wa ardan nasu anhu,
Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepada dia. Dan Allah akan buat manusia ridha kepada dia. Dan siapa yang mencari kemurkaan manusia, mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, kembali mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Allah akan murka kepadanya, Allah membuat manusia pun murka kepadanya. Wassalam, selesai. Singkat. Tapi itu luar biasa. Karena khalifah ketika berbuat banyak, rakyat pingin begini, menteri pingin begini, tapi dia harus cari yang Allah pingin yang bagaimana. Kita dalam kehidupan ini terkadang banyak orang pingin dari kita. Kita timbang ternyata bertentangan dengan kecintaan Allah. Mana yang didahulukan? Kecintaan manusia atau kecintaan Allah? Kecintaan Allah. Meskipun mereka marah, disitulah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang gugur ketika berhadapan dengan keinginan manusia, keinginan manusia. Bahkan sebagian dai terkadang tidak bisa berkutik mulutnya, tidak bisa berbicara ketika takut orang-orang meninggalkannya, takut followernya bermasalah. Tidak bisa berbicara, takut. Jadi ngomong gini dia tinggal. Takut berbicara yang hak. Kenapa? Karena dia mencari keridhaan manusia dengan mengalahkan keridhaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ada suatu klip ditanya, dai terkenal, bagaimana tentang K-pop? Subhanallah, K-pop ini jelas. Saya rasa tidak ada orang alim yang ragu tentang haramnya. Perempuan buka jilbab, kemudian joget-joget, musik, apa kebaikan di bawah? Nggak ada. Nggak bisa ngomong. Karena sedang mungkin live di televisi, nggak bisa ngomong. Muter sana, muter sini. Intinya orang paham halal. Subhanallah. Kenapa? Mencari keridhaan manusia, benar. Dapat, tapi Allah murka kepada orang seperti ini. Ya. Oleh karenanya ini perkara yang berat. Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah, ya, dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya. Dan Allah mengatakan, Nabi mengatakan, kafahullahu mu'natan nas. Allah akan buat dia tidak sibuk dengan manusia tersebut. Mau marah-marah, Allah akan selamatkan dia. Ini dalam satu riwayat. Mau mereka ngamuk, Allah selamatkan dia. Yang penting dia mencari keridhaan siapa? Allah. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan Allah akan menjadikan manusia ridho kepada dia. Mungkin di awalnya orang benci, tapi lama-lama orang ngerti. Ternyata dia membela syariat Allah. Akhirnya orang pun yang benci sama dia akhirnya mencintainya. Dan itu mudah. Karena al-qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balik, terserah Allah Subhanahu wa taala. Asallahu an yaj'ala bainakum bainal ladzina adaitum mawaddah. Wallahu qadir. Dalam ayat yang lain, dalam ayat Allah mengatakan bisa jadi Allah menjadikan antara engkau dengan orang yang memusuhimu kecintaan, dan Allah qadir, Allah maha kuasa, mampu membolak-balikkan hati manusia. Baik, ini di antara 4 aplikasi al-hubbu fillah. Siapa yang bisa ulangi? Ada 4. Saya yang bisa ulangi? Angkat tangan, jangan malu-malu. Ya, silakan. Ya, yang kacamata. Ya. Yang pertama apa? Cinta syariat Allah dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kenapa cinta meneladani Nabi? Kenapa cinta kepada meneladani Nabi disebut cinta kepada Allah? Rasulullah yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta sama orang, tentu kita suka kenali apa yang dia sukai. Dan yang paling tahu tentang apa yang disukai oleh Allah siapa? Nabi. Makanya teladan kepada Nabi. Yang ketiga, mencintai sahabat karena Allah, dan tambah cinta istri karena Allah. Nanti udah punya istri belum? Sudah? Alhamdulillah. Mencintai istri karena Allah, penting. Cinta istri karena Allah. Dia soleha, dia sudah ngurusin saya, ngurus anak-anak, dia berjuang. Cinta dia karena Allah. Itu menambah. Kita suami istri ada cinta secara tabiat, ada karena fisiknya, karena apa, ada juga perlu ditambah cinta karena Allah supaya lebih langgeng. Dengar nggak bapak-bapak? Dengar nggak? Jangan pura-pura nggak dengar ya. Cinta istri, cinta karena tabiat, ya, karena dia wanita, kita laki-laki cinta, dan juga cinta karena Allah. Yang keempat, mendahulukan keridhaan Allah di atas keridhaan apa? Manusia.
Baik, berikutnya al-bughdhu fillah. Ini jadi masalah. Al-bughdhu apa? Fillah. Benci karena Allah. Benci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Bentuk benci karena Allah ya. Seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Itu tidak akan berkasih dengan orang kafir. Kenapa? Karena dia benci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kau bisa cinta sama mereka, berkasih sayang, sementara mereka membenci Allah dan Rasulnya? Mereka melanggar syariat Allah, mereka kafir kepada Allah Rasulnya. Bagaimana kau bisa cinta sama dia? Kalau kau cinta kepada Allah benar, konsekuensinya kau harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak? Benar. Di antara bentuk cinta kita kepada Allah, kita cinta kepada solihin, kita cinta kepada para nabi, kita cinta kepada orang-orang soleh. Sebaliknya kita nggak suka sama orang yang membangkang perintah Allah, yang tukang maksiat, yang tukang kafir dan kemunafikan. Kita nggak suka. Ya. Maka sebenarnya al-bughdhu fillah itu konsekuensi al-hubbu fillah. Nggak mungkin ada al-hubbu fillah tanpa al-bughdhu fillah. Faham? Nggak mungkin ada cinta karena Allah tanpa benci karena Allah. Kalau kamu tidak ada benci karena Allah, berarti cintamu nggak benar. Faham? Karena perkara-perkara ada Allah yang sukai dan ada yang Allah tidak sukai. Kalau kau suka semua, berarti kau tidak cinta sama Allah. Kalau cinta sama Allah, harusnya kau tahu mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka. Yang Allah suka kau kerjakan, yang Allah benci kau benci. Maka saya bilang al-bughdhu fillah itu konsekuensi penyempurna dari al-hubbu fillah. Jika tidak ada al-bughdhu fillah, benci karena Allah, maka tidak mungkin seorang bisa menerapkan al-hubbu fillah, enggak mungkin. Al-Imam Ahmad diriwayatkan, subhanallah, dia kalau melihat ada orang kafir, dia agmadha ainai, dia tidak mampu mengangkat matanya melihat. Ditanya kenapa? Saya tidak mau melihat orang yang membangkang kepada Allah. Ya, tidak mampu saya melihat dia. Ini Imam Ahmad di zamannya tentunya ya. Baik, nanti akan ada perinciannya. Tapi maksud saya, Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkasih-kasih dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun bapak-bapak mereka, meskipun anak-anak mereka, meskipun saudara-saudara mereka, dan meskipun kabilah mereka. Tidak ada. Dan ini seperti ini, al-bughdhu fillah, pahalanya besar. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah yang membenci karena Allah. Ya, Allah catat dalam hati mereka keimanan. Karena iman mereka kokoh. Mereka benci, cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan Allah kuatkan bagi mereka pertolongan dari Allah. Kemudian kata Allah, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan Allah masukkan mereka dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada Allah dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah golongan Allah itulah yang beruntung. Jadi pahalanya besar. Karena benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus meskipun kerabat, enggak ada. Kalau ini syirik enggak ada. Tapi di antaranya juga Allah sebutkan ya, tentang Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kata Allah, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik untuk kalian dari diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, orang beriman bersama Ibrahim. Ada teladan. Teladan apakah itu? Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang kafir, pengikut Namrud dan yang lainnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami
bukan dari kalian, dan kami berlepas diri dari sembahan kalian. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami ingkari kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini contoh Ibrahim menyatakan al-bara', ini namanya al-bara', menyatakan al-bughdhu fillah. Kalau yang pertama cinta karena namanya al-wala. Asalnya al-hubbu fillah, al-bughdhu fillah, asalnya adalah hati. Ketika diterapkan jadilah al-wala wal bara', praktek nyata, real. Al-hubbu fillah, masalah hati, ketika dipraktekkan jadi al-wala, loyalitas. Al-bughdhu fillah, cinta kepada Allah, ketika dipraktekkan jadi al-bara', berlepas diri. Ini dalil-dalil tentang bagaimana para nabi seperti Nabi Ibrahim dan juga orang beriman tadi Allah sebutkan, mereka melakukan al-bughdhu fillah, ya. Taib. Dan Rasulullah berkata, "Awthaqu ural iman", tali keimanan yang paling kuat, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa bentuk benci karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di antaranya adalah aplikasinya benci kepada kemaksiatan, apalagi kekufuran, benci. Benci kepada maksiat dan juga benci kepada kekufuran. Orang beriman cinta dengan keimanan. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Akan tapi Allah lah yang telah membuat kalian cinta kepada keimanan, dan Allah menghiasi keimanan dalam diri kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah buat kalian benci kepada kekufuran, harus benci sama kekufuran. Wa karrahal kufra wal fusuqa, dan dosa-dosa besar, kefasikan. Wal isyan, dan maksiat. Orang beriman tidak suka dengan maksiat. Makanya saya bilang, ketika kita tidak punya akidah ini, kita akhirnya anak-anak nonton film ini, nonton. Akhirnya maksiat kita bukan benci lagi, suka. Suka dengan maksiat. Yang kita cintai pemain-pemain film, yang kita kagumi pemain-pemain film yang mungkin kafir, yang tukang zina, itu yang kita cintai. Hilang akidah wala wal bara. Saya bilang ini perlu pembahasan seperti ini. Maksiat jadi biasa. Jangan kalau nonton film, nonton ciuman di tengah jalan, lama-lama orang ciuman dia juga tidak merasa tergerak, tidak ada kebencian sama sekali. Padahal orang beriman, wa karraha ilaikumul kufra, Allah membuat kalian menjadi benci kepada kekufuran. Wal fusuqa, dan dosa besar, fusuk, kefasikan, wal isyan, dan maksiat. Jadi aplikasi kita benci karena Allah, kita benci dengan apa yang dibenci oleh Allah. Allah benci kekufuran, dosa besar, kefasikan, dan kemaksiatan. Demikian juga kita benci dengan pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat. Makanya kalau seorang muslim yang melakukan maksiat, tergabung pada diri kita benci dan sayang. Kita sayang dia dari sisi imannya, sunnah yang dia kerjakan, dan kita benci dia dari sisi kemungkaran dan bid'ah yang dia lakukan. Apakah mungkin tergabung dalam diri kita mencintai dan benci sekaligus pada seseorang? Mungkin. Seorang ayah sama anaknya, dia jengkel tapi dia juga apa? Sayang, itu tidak? Mujawer tapi anakku. Bahkan seorang ayah kalau marah sama anaknya, dia bilang sama istrinya, "Mami, itu anakmu." Anak kita berdua. Anakmu. Padahal dia sayang. Jadi bisa jadi terkumpul pada diri kita benci dan sayang pada seseorang. Bisa tidak? Bisa. Ya. Makanya tidak boleh kita berwala, tidak boleh berbarok kepada seorang muslim totalitas, nggak boleh, nggak boleh. Kita berbarok kepada dia sebatas maksiat yang dilakukan, dan kita berloyal kepada dia sebatas ketaatan yang dia apa? Lakukan. Tapi kita benci ketika dia sedang melakukan maksiat, kita benci. Kita benci. Kemudian di antara bentuk al-bughdhu fillah adalah tidak bertasyabbuh dengan orang kafir. Allah tidak suka dengan perbuatan mereka, Allah tidak suka dengan mereka. Maka jangan bertasyabbuh dengan mereka. Apa itu tasyabbuh? Tasyabbuh itu mengikuti tradisi yang merupakan tradisi khusus mereka. Ini kebiasaan orang kafir, orang tahu ini kebiasaan orang kafir, jangan ikut. Ini potongan model rambut orang kafir, jangan ikut. Ini gaya mereka, ini tradisi mereka, kebiasaan mereka, jangan ikut. Meskipun perbuatan boleh secara hukum asal,
Tapi kalau ini merupakan ciri khas mereka, maka tidak boleh kita mengikuti. Namanya tasyabbuh. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah melarang kita bertasyabbuh dengan orang kafir? Kalau sudah bertasyabbuh lama-lama ada kesamaan, ada timbul kecintaan, sehingga wala' barok hilang. Timbul kecintaan, ada pengagungan, akhirnya ngikut, akhirnya akidahnya ikut dia. Rasulullah dulu suka para sahabat menyelisihi ahlu syirik. Sampai Rasulullah mengatakan, lakukan begini karena mereka begini, lakukan begini karena mereka begini. Rasulullah ingin spesialis atau teristimewakan, agar teristimewakan bahkan penampilan, bukan cuma masalah akidah, bahkan penampilan orang Islam jangan sampai dengan non muslim. Punya identitas, identitas ini menjaga dia nanti. Ketika dia tidak punya identitas, gabung selesai, tasyabbuh, lama-lama barang, lama-lama oke, lama-lama akidahnya pun nggak ada masalah. Akhirnya campur baur, tidak ada identitas orang muslim. Maka di antara bentuk cinta benci karena Allah adalah tidak bertasyabbuh dengan mereka. Di antara bentuk al-bughdhu fillah adalah tidak mengikuti perayaan keagamaan mereka. Di antara tafsiran para ulama, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang ibadur rahman itu orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Di antara tafsiran para salaf, az-zur maksudnya adalah a'yadul kuffar, perayaan-perayaan keagamaan orang-orang kafir. Enggak, ini perayaan. Kita enggak lah. Apalagi perayaan tersebut misalnya perayaan kesyirikan. Perayaan ada anaknya, anak Tuhan misalnya, enggak, gitu bang, enggak. Saya bagaimana saya meyakini Allah Maha Esa kemudian saya merayakan anak Tuhan, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya, akhi? Ini salah menafsirkan. Walladzina la yashhaduna az-zur, yang tidak menghadiri acara-acara perayaan apa orang kafir. Beda kalau dipaksa, beda kalau terpaksa lain. Tapi kalau selama tidak terpaksa, tidak dipaksa, saya punya kebebasan, alhamdulillah. Ya. Di antara bentuk al-bughdhu fillah. Ya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku telah mencaciku dan tidak boleh baginya mencaciku. Dia telah mendustakan aku dan tidak boleh dia mendustakan aku. Amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencaciku, yaqul anna liya waladan. Dia mengatakan saya punya anak. Itu bentuk cacian kepadaku. Kenapa? Karena Allah Maha Esa. Allah bilang Allah Maha Esa, enggak, engkau punya anak ya Allah. Allahu Ahad, Allah Maha Esa, enggak, Allah punya anak. Ini mencaci atau tidak? Mencaci. Nah, bagaimana kita ikuti acara yang menurut Allah itu adalah mencaci, sedang mencaci Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita al-bughdhu fillah? Enggak jalan ini al-wala wal bara. Silakan masing-masing punya keyakinan, tapi saya tidak ikut-ikutan. Kata Allah, "May yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia telah memegang tali keimanan yang kuat. Kita bertauhid tapi kita bilang syirik juga enggak apa-apa. Saya tidak seperti mereka tapi boleh. Ini enggak bisa. Kalau bertauhid harus anti syirik. Ya, kita bilang aja dalam agama kita ini enggak boleh, dalam agama syirik. Kamu melakukan ya silakan, masing-masing menjalankan keyakinan. Kita toleransi, tapi kita enggak mungkin melakukannya. Karena menurut kita namanya apa sih? Syirik. Itu namanya al-bughdhu fillah. Taib, di akhir pembahasan saya ingin menyampaikan bahwasanya al-bughdhu fillah bukan berarti kita berbuat zalim kepada non muslim, tidak. Al-Kharafi menyebutkan, beliau mengatakan, saya bacakan dalam kitabnya Al-Furuq. Seorang ulama Malikiyah, dia berkata, "Wa sirrul farqi anna aqda dhimmah yujibu huquqan alaina lahum." Perbedaan antara bermuamalah dengan non muslim dengan masalah cinta, benci, ya. Beliau jelaskan sini. Rahasia perbedaan adalah ketika kita mengambil akad zimmah, yaitu zimmat maksudnya orang-orang non muslim yang tinggal di negara Islam, mereka disebut kafir zimmi. Mereka punya aturan-aturan, mereka menjalankan, ini zaman dulu ya, ada negara Islam, negara kafir. Ada sebagian non muslim yang tinggal bersama orang Islam. Maka mereka ada aturan-aturannya. Punya akad, namanya akad zimmah. Ketika orang non muslim ini membuat akad zimmah, maka ada hak-hak yang harus ditunaikan kepada mereka. Yujibu huquqan alaina lahum. Ada hak yang harus ditunaikan, jaga harta mereka menjadi haram, jaga harga diri mereka, tidak boleh kita menzalimi mereka karena mereka punya akad dengan kaum muslimin.
Li'annahum fi jiwarina, karena mereka di bawah naungan kita. Fayata'ayyana 'alaina birruhum fi kulli amrin la yumkin la yakunu zahiruhu yadullu ala mawaddatin fil qalb, ya. Maka hendaknya kita berbuat baik kepada mereka, ya, dalam segala perkara yang tidak zahirnya menunjukkan kita cinta kepada mereka. Wala ta'zimu sya'airil kuffar, kita bantu mereka berbuat baik tapi jangan sampai kita mengagungkan syiar-syiar agama mereka. Famatta adda ila ahadil hadain imtana'a wa sara min qibali ma naha anhu Allahu fil ayah. Kapan kalau kita berbuat baik kepada mereka ternyata mengantarkan pada pengagungan terhadap kekufuran mereka, maka itu dilarang. Maksud saya, Al-Qarafi ingin menyampaikan masalah cinta benci karena Allah masalah hati, tapi bukan berarti kita berbuat zalim sama non muslim. Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada non muslim yang tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian di negeri kalian. Silakan berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Maka kita alhamdulillah kita bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik, bisa bermuamalah, bisa jadi rekan dagang, semuanya, tapi tetap kita benci dengan apa? Kekufuran mereka. Bukan berarti kebencian kita membuat kita akhirnya berbuat zalim kepada mereka, ya. Jadi kata Al-Qarafi ada beda. Bersikap lain, masalah hati juga berbeda. Kenapa? Karena Allah benci dengan kekufuran. Allah benci dengan kekufuran. Maka tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka berbuat baik kepada mereka, namun malah menjadikan mengagungkan syiar-syiar mereka. Ini kata Al-Qarafi. Ya, kita sayang sama mereka, hanya ikut acara mereka. Enggak, itu enggak benar. Ada batasannya. Kau berbuat adil, berbuat baik, tidak sampai pada derajat tersebut. Karena dalam akidah kita ada al-wala wal bara, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal-bughdhu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penerapan yang benar. Dan kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab.